Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Kaleb Lelo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dalam dunia ini memiliki masalah. Entah itu masalah pribadi yang berasal dari dalam dirinya atau masalah yang dari luar untuk dirinya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai Yesus adalah jawaban. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian, kita akan mendengarkan satu lagu dulu yang akan dibawakan oleh hambanya, Leni. Saya berikan kesempatan kepadanya untuk mempersembahkan sebuah lagu. Setelah itu baru kita berdoa dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan tentang Yesus adalah jawaban. Karena itu setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan saat ini, mari Tuhan Engkau buka telinga pendengaran mereka, hati mereka, agar firman yang hamba-Mu sampaikan biarlah itu boleh tertanam, tertancap di dalam hati kami sekalian. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga urapi hamba-Mu secara khusus agar semua kata kalimat yang Engkau izinkan untuk keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah semuanya bersumber daripada Allah dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus adalah jawaban yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dia mengatakan seperti ini. Pada suatu hari, sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu,
dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Untuk setiap pergumulan yang kita gumulkan selama ini, yang kita doakan selama ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hanya Yesus jawaban dalam hidup kita sekalian. Yesus adalah tempat yang tepat bagi kita untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalan hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita dalam kaitan dengan Yesus adalah jawaban, yang pertama adalah penghalang untuk mendapatkan berkat Tuhan atau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Penghalang terbesar sebenarnya bukan dari iblis, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di situ memberitahukan kepada kita bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal yang dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi saudara-saudara, penghalang untuk mendapatkan jawaban Tuhan sebenarnya bukan dari iblis, tetapi dari diri kita sendiri yang tidak mempercayai Tuhan sebagai sumber jawaban itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kenapa ketika ayat yang baru saja saya baca bagi kita tadi, mereka pergi ke tempat ibadah atau ke tempat-tempat tertentu yang dimana Yesus hadir, ada di tempat itu, sikap mereka selalu mengamati dengan saksama. Adalah suatu sikap yang negatif. Sikap ini menghalangi kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Makanya ketika kita pergi dalam persekutuan, beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan datang seolah-olah kita sebagai orang yang terlalu pintar dan orang yang terlalu akademis, sehingga ketika kita datang dalam ibadah kepada Tuhan pun kita melihat atau mendengar khotbah atau cerita tentang Alkitab, kita selalu berpikirnya negatif, jangan-jangan nanti dia salah. Nah, saudara-saudara, sikap mengamat-amati yang seperti ini akan membuat kita selalu berpikir negatif tentang orang lain dan membuat kita tidak mengalami apa-apa dalam sebuah ibadah yang kita hadir di tempat itu. Nah, saudara-saudara, dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-1, di situ memberitahukan bahwa pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi
untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Mereka mengamat-amati bukan dengan positif, tetapi mereka mengamat-amati jangan-jangan Yesus atau dia melakukan kesalahan. Nah, saudara-saudara, tradisi keagamaan dapat menghalangi kita juga menerima jawaban Tuhan. Jangan sampai kita tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita lebih melibatkan keagamaan atau tradisi keagamaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu akan menghalangi jawaban Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah bagaimana mendapatkan jawaban Tuhan. Yang pertama tadi adalah penghalang untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan yang kedua ini adalah bagaimana mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dimulai dari kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan kita. Ayat yang ke-1 tadi itu, Yesus hadir di tempat itu. Ketika dia hadir di tempat itu, orang-orang yang ada di tempat itu mengamat-amati dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16, di situ memberitahukan kepada kita apakah hubungan bait Allah dengan berhala. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus hadir di tengah persekutuan kita, maka kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dan dia menganggap kita sebagai umatnya, sehingga dia tidak perlu jauh dari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita karena kita adalah umatnya. Kita harus datang atau hadir dalam persekutuan di mana Yesus hadir. Orang yang sakit bungsu air, orang yang sakit busung air, hadir di tempat di mana Yesus hadir. Berdiri di hadapan Yesus untuk menyatakan keadaan dirinya yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi ketika kita memiliki masalah dalam hidup kita, seharusnya yang kita lakukan, kita datang di hadapan Tuhan dan kita menceritakan masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti tolong. Orang yang busung air ini, dia datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan keadaannya kepada Yesus, karena dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang yang menghadiri suatu persekutuan yang tidak didorong oleh Roh Tuhan, bukan mendapatkan jawaban Tuhan, tetapi dosanya malah bertambah. Saudara-saudara, kasihan juga saudara-saudara, kalau ketika kita datang dalam sebuah persekutuan, bukannya kita mengalami kelepasan dari dosa, dari kejahatan yang kita lakukan, tetapi malah menambah. Karena apa? Karena kita datang bukan didorong oleh Tuhan, tetapi kita datang hanya tujuan untuk mengamat-amati. Jangan-jangan salah. Saudara-saudara, buanglah pikiran-pikiran yang seperti ini dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 memberitahukan kepada kita, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh berontak dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh berontak dengan Tuhan, supaya kita jangan dapat celaka. Celakalah anak-anak yang berontak terhadap firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus belajar saudara-saudara. Saya dari hari ke hari terus belajar untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Tidak gampang bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak kesayangan dari Tuhan. Memberi diri dipegang oleh Tuhan.
dalam setiap situasi, kemanapun kita pergi, kita harus memberi diri dipegang oleh Tuhan. Dan kita juga harus menjalankan tugas sesuai suruhan Tuhan. Jangan apa mau kita, tapi kita juga harus menjalankan tugas sesuai suruhan Tuhan, sesuai Alkitab, sehingga tidak menghasilkan dosa atau berbuat dosa dalam hal-hal seperti itu. Belas kasihan Tuhan menggerakkan Dia menolong umatnya yang menderita. Walaupun menurut tradisi keagamaan Yahudi tidak diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi oleh belas kasihan itu mendorong Yesus untuk menyembuhkannya. Begitu juga dengan kita. Jangan karena tradisi kebiasaan membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik untuk orang lain, supaya Tuhan dimuliakan dari apa yang kita lakukan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Yesus adalah jawaban kita. Yesus mendengar setiap keluhan kita. Yesus mengerti setiap keadaan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Apapun kondisimu, Yesus pasti tolong. Yesus pasti memberikan jawaban yang terbaik. Karena Dia Tuhan yang baik, yang selalu menolong akan kehidupan kita. Yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan lari kepada yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sumber jawaban itu. Kedua hal inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Yang pertama tadi, penghalang untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana mendapatkan jawaban dari Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan bagi kita pada kesempatan ini. Semoga memberkati kita sekalian dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar. Bapa, kami terus mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu terus meteraikan firman ini dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini kami terus libatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Apabila di antara kami ada yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu Engkau pertetapkan hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.